Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fairusidiati SPD, guru di SDN Muria Selatan 03, sekaligus mahasiswa PPG di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500145331. Hari ini, pada tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 di SDN Muria Selatan 03 pada tema Hidup Lapang dan Berbagi. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Oke, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita belajar tentang hidup lapang dan berbagi, sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Fairel untuk memimpin doa. Yuk. Jadi doanya kita Al-Fatihah, lalu doa belajar beserta artinya ya. Yuk Fairel dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, sebelum mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang di absen namanya, yang disebut namanya, jangan lupa menyebutkan bagaimana perasaan kalian hari ini, oke? Siap? Siap ya. Erilin Meltia, bagaimana perasaannya hari ini? Semangat. Oke, Alansyah, gimana perasaannya hari ini? Bersemangat. Oke, Aluna, gimana perasaannya hari ini Aluna? Aluna nggak masuk? Oh, Aluna sakit ya? Oke, terima kasih. Alvena, gimana perasaannya hari ini? Bersemangat. Lalu Anissa, perasaannya hari ini? Senang. Oke, Aprilia, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Oke, Aura, gimana perasaannya hari ini? Senang. Dava, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Oke. Fairel, bagaimana perasaannya hari ini? Bersemangat. Oke, Fahri, lanjut. Bersemangat. Jihan, bagaimana perasaannya hari ini? Bersemangat. Kenzio? Kenzio belum masuk ya? Oke. Berarti yang nggak masuk Aluna dan Kenzio. Selanjutnya Hairunisa, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Oke. Kanza, perasaannya hari ini? Bersemangat. Oke, Maudi, bagaimana perasaannya hari ini? Bersemangat. Lanjut lagi, Aidil. Semangat. Oke, Azam? Azam sudah masuk? Oh, belum.
Oke, yang berarti Azam juga nggak masuk ya. Nadia? Senang. Oke. Naura? Senang juga. Oke. Naila? Senang. Oke. Nopi? Gimana? Senang. Oke. Rizky Eka? Bagaimana? Senang. Oke. Safa? Gimana? Senang. Oke. Sakila? Bersemangat. Siti Aisyah? Senang. Sultan Ahmad Zakaria? Gimana? Senang. Talita? Bersemangat. Wahyu? Bingung. Oke. Zalika? Senang. Oke, terima kasih. Nah, udah siap belajar hari ini? Sudah ya? Sudah disiapkan bukunya? Nah, pelajaran hari ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam. Sudah disiapkan bukunya ya? Lanjut. Oke, sebelum kita mulai, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyi dulu ya, Garuda Pancasila. Yuk semuanya biar semangat kita berdiri. Kita berdiri, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Bentar ya. Bagaimana negeri ya? Kok bagaimana negeri? Tiba-tiba tahu. Da Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Oke, setelah kita meningkatkan rasa nasionalisme kita, semoga kita bisa lebih bersemangat lagi dalam menjadi pemuda pelajar Pancasila ya. Oke, nah, sebelum belajar, Ibu mau tanya dulu nih tentang pelajaran yang sudah kemarin kita pelajari, yaitu tentang apa? Saling menghargai. Nah, apa sih contoh saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa sebutkan? Siapa yang mau sebutkan? Oke, April. Perbedaan agama, saling menghargai. Kamu? Aura? Perbedaan suku, saling menghargai perbedaan suku. Aidil, apa? Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Boleh ada lagi? Maudi? Perbedaan warna kulit, ya boleh, betul. Tadi ada perbedaan agama, ada perbedaan suku, perbedaan pendapat, dan perbedaan apa lagi? Warna kulitnya. Itu kita menghargai ya, menghargai berbeda-beda suku, berbeda-beda pendapat, itu kita saling menghargai. Jika kita saling menghargai, hidup kita akan apa ya? Menjadi damai. Akan menjadi damai. Kalau damai, hati kita akan apa? Senang, akan senang, dan hati kita akan lapang. Maka sesuai ya dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Jadi pondasi utama kehidupan lapang itu yaitu dengan apa? Hidup damai, saling menghargai. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa sih yang pernah berbagi bekal sama temannya? Ada yang pernah? Semuanya pernah ya pasti ya. Berbagi bekalnya makanan apa biasanya? Apa? Ayam ya, boleh. Terus apa lagi? Nugget, ya, bawa bekalnya nugget ya. Iya. Nah, gimana sih perasaannya setelah berbagi sama teman?
Senang ya. Ice breaking ya. Ice breakingnya sekarang tebak gambar ya. Tebak gambar ini gambar apa? Singa ya. Ada yang mau jawab yang lain? Enggak, singa ya. Oke, kita lihat ya apa sih hewannya ini. Oke, singa ya. Oke, ice breaking yang kedua, gambar yang kedua kita lihat. Ini gambar apa ya? Apa? Sapi, hiu, terus apa? Apa Zalika? Kuda laut. Oh, kuda laut. Oke, Alvena. Terus apa lagi? Hiu, ada hiu, ayam. Oke, kita lihat ya. Apa? Apa? Lumba-lumba. Oke, kita lihat sekarang. Lihat ya, kita lihat apa ya? Hewan apa sih ini? Wah, ini apa ternyata? Burung flamingo ya kayaknya ya. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita tahu belajar apa hari ini, kita ada tujuan pembelajarannya. Di sini Ibu bacakan ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kita mempelajari bab ini, kita akan mendapatkan apa? Memahami secara mendalam makna hidup lapang hati dan berbagi sesuai ajaran Islam, lalu menganalisis perilaku sehari-hari dengan metode Katsort, lalu mengkaitkan nilai hidup lapang dan berbagi dengan kehidupan nyata di sekolah atau rumah, dan merancang proyek kelompok berupa poster, slogan, ide aksi, berbagi sederhana, lalu mempresentasikan hasil proyek dengan percaya diri dan menyelesaikan LKPD individu sebagai bentuk refleksi dan penguatan pemahaman. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Semuanya masih semangat? Oke, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, semuanya semangat ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berbagi. Sebelumnya kalian udah tahu ya pasti ya, berbagi itu apa sih? Berbagi adalah memberi sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharap balasan. Jadi kamu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa kamu mengharapkan balasan dari orang lain itu. Misalnya, kamu memberi mereka kue misalnya. Misalnya Aidil memberikan kepada Viral kue. Nah, Aidil nggak boleh ngarepin Viral bagi kue lagi ke Aidil. Nah, itu udah makna berbagi. Artinya ikhlas, secara sukarela, secara maunya kamu, seikhlasnya kamu. Itu namanya berbagi. Nah, berbagi itu bentuknya bisa berupa apa? Berupa harta, tenaga, waktu, senyuman, ya. Senyuman juga termasuk dari hal berbagi. Karena senyuman itu sedekah. Jadi kalau misalkan kamu nggak punya uang, misalnya aku nggak punya uang Bu, tapi aku mau berbagi sama teman-teman aku, ya udah kamu tinggal senyumin aja mereka, ya. Senyum itu berbagi, ya, termasuk dari sedekah. Coba sekarang senyum dulu semuanya. Mana senyum manisnya semuanya? Wah, manis semuanya ya. Oke, berbagi juga ini menunjukkan kalau kita bersyukur kepada Allah dan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Jadi dengan berbagi, misalnya ada orang yang nggak mampu, kita peduli sama dia. Kita bersyukur atas rezeki yang Allah berikan lebih dari kita. Kita berbagi. Tuh ya, paham sampai sini? Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada yang mau ditanya? Oke, lanjut ya. Oke, nah ini hadisnya tentang berbagi. Hadisnya itu yaitu al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa ya? Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Jadi kalian kalau misalnya nggak punya duit, jangan minta-minta. Kalau bisa kalian berusaha, berusaha. Lebih baik daripada kamu meminta-minta. Nah, kalau punya rezeki lebih, kalau punya uang banyak, jangan lupa untuk berbagi, memberikan ke yang lain. Karena tangan yang memberi ya, itu lebih baik daripada yang meminta. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jenis-jenis berbagi ini banyak. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada juga hadiah. Nah, yang pertama ada zakat. Zakat ini wajib anak-anak, wajib kita keluarkan. Zakat ada 2, zakat mal dan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah biasanya dibagi pas kapan ya? Ada yang tahu nggak? Pas apa? Sebelum sholat Idul Fitri, ya. Terus nggak sebelum puasa, pada saat puasa, ya nggak apa-apa, sudah betul ya. Pada saat puasa kita berbagi zakat fitrah. Nah, itu ada hitungannya. Nah, ini zakat ini adalah hal yang wajib dikeluarkan oleh muslim untuk membantu yang berhak seperti fakir miskin. Tuh.
Terus kalau infak itu apa sih? Infak itu memberi harta secara sukarela untuk kebaikan ya. Jadi sukarela itu apa? Seikhlasnya. Misalnya kamu ikhlasnya itu 2 juta ngasihnya. Ya udah boleh kasih 2 juta gitu. Atau ikhlasnya cuma 100.000 Bu, ya boleh. Itu kamu berinfak 100.000. Tuh ya. Terus yang ketiga ada sedekah. Sedekah juga sama, pemberian sukarela bisa berupa harta atau perbuatan baik kalau sedekah. Nah, dikatakan di sana itu senyum itu adalah sedekah. Jadi kalau kalian gak punya harta atau apapun, misalnya ya udah aku boleh nggak Bu senyum aja, itu senyum juga sedekah karena akan membuat hati yang melihat senyumannya itu bahagia. Kalian seneng nggak kalau ngelihat kamu misalnya dijutekin sama temen kamu, seneng nggak? Enggak ya. Tapi kalau kamu disenyumin sama temen kamu gimana? Seneng kan? Rasa hatinya bahagia dan bersemangat. Coba senyum sama temennya. Nah pasti temennya senyum juga kan? Ya, karena bersemangat senang jadinya. Oke, terus ada hadiah. Nah, pemberian hadiah ini untuk menyenangkan orang lain sebagai bentuk kasih sayang. Kalau ulang tahun dapat hadiah nggak? Enggak, ya ampun kasihannya. Ya udah nggak apa-apa, nggak dapat hadiah dari orang lain, kalian bisa memberikan hadiah untuk diri kalian sendiri ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kita akan menyaksikan kisah tentang berbagi. Selamat menyaksikan ya. Di sebuah desa kecil yang penuh keceriaan, tinggallah 2 saudara yang ceria, Bima, seorang anak laki-laki tangguh, dan adik perempuannya yang penuh semangat, Kaila. Hari ini, mereka akan menjalani petualangan yang akan mengajarkan mereka arti sejati dari kebaikan. Pagi-pagi sekali, Bima dan Kaila bersiap-siap untuk sarapan di halaman rumah mereka. Cuaca pagi ini sangat cerah. Tiba-tiba, suara kucing yang lembut terdengar. Seekor kucing kecil tampak penasaran melihat Bima dan Kaila yang sedang menikmati makanan mereka. Matanya penuh harap. Bima dan Kaila melihat kucing kecil itu dengan rasa simpati. Meskipun mereka sangat menikmati sarapan mereka, namun hati mereka tergerak untuk berbagi kebaikan dengan makhluk kecil yang kelaparan itu. Dengan hati penuh sukacita, Bima dan Kaila memutuskan untuk berbagi makanan mereka dengan kucing kecil itu. Mereka membagi makanan mereka dengan penuh kebaikan. Saat kucing kecil itu menikmati makanannya, Bima dan Kaila merasa hangat di hati. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan terbesar bukan hanya didapat dari makanan, tetapi juga dari berbagi dan menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi, sahabat-sahabat kecil, mari kita belajar dari Bima dan Kaila. Terkadang, kebahagiaan terbesar ditemukan dalam perbuatan kecil berupa kebaikan. Oke, itu dia tentang Bima dan Kaila ya. Apa sih yang akan kita dapat dari berbagi ya? Berbagi itu mengajarkan kita banyak pelajaran hidup, membentuk pribadi yang dermawan. Kita jadi orang yang dermawan, yang suka berbagi, terus melipat gandakan rezeki. Nah, ini udah tercantum ya dalam Al-Qur'an bahwa barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan lipat gandakan ya. Jadi kalau kalian bersyukur terus kalian berbagi, itu Allah akan melipat gandakan rezeki ya. Terus lanjut lagi, menghapus sifat kikir atau pelit. Jangan sampai ada yang pelit karena kita harus berbagi ya, jangan sampai kita jadi orang yang pelit. Terus membersihkan harta. Kayak tadi itu zakat itu artinya bersih. Asal katanya dari zakat itu artinya bersih. Nah, zakat itu bertujuan apa? Untuk membersihkan harta. Terus menolak musibah. Ya, dengan bersedekah, berinfak, kita menolak musibah yang datang. Terus apalagi membantu orang yang lemah. Jadi kalau misalkan ada temannya yang kesusahan, kesulitan dalam hal ekonomi atau apapun, misalnya sulit butuh bantuan kamu, itu kamu membantu, itu sama aja kamu sudah berbagi ya, karena kamu membantu orang yang kesulitan atau orang yang lemah. Nah, sekarang kita akan melakukan aktivitas card sort. Kita mengelompokkan kartu ke dalam beberapa kategori, yaitu ada kategori hidup lapang dan berbagi dan tidak hidup lapang dan berbagi. Nah, di sini ada papan card sortnya. Nanti kalian bisa menempelkan kartunya. Maaf, sebentar. Di sini sudah ada kartunya untuk masing-masing kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti bisa menempelkan kartunya sesuai kategorinya. Di sini ada kategori hidup lapang dan berbagi, dan ada kategori tidak hidup lapang dan tidak berbagi. Kalian bisa menempelkan.
Sudah? Ya, kenapa sudah? Senang nggak mau main dengan metode Karsot ini? Senang? Nah, jadi lebih tahu ya mana yang berbagi dan mana yang tidak berbagi. Jadi di sini ada gambar apa aja nih? Ada berbagi makanan, menolong orang lain, berbagi mainan, bersedekah, saling memaafkan, donasi, menolong teman, zakat itu termasuk hidup lapang dan berbagi. Sedangkan tidak hidup lapang dan tidak berbagi itu ada apa aja? Tidak mau memaafkan, tidak mau berdonasi, menyakiti orang lain, tidak mau menolong, apalagi nih? Menjahili teman, meneriaki teman, terus apalagi? Berebutan mainan sama marah. Ini tidak hidup lapang dan tidak berbagi. Yang mana yang harus kita contoh? Yang ini atau yang ini ya? Yang sebelah sini ya, yang harus kita contoh. Bisa mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ya. Oke, selanjutnya ini ada proyek mini kreatif. Membuat poster dengan slogan singkat menggunakan kertas HVS dan alat mewarnai. Bawa alat mewarnainya? Oke, boleh disiapkan terlebih dahulu. Posternya tentang apa? Temanya adalah berbagi. Boleh ayo berdonasi untuk Palestina, atau ayo kita berbagi, saling berbagi, atau berbagi itu indah, berbagi itu hebat. Ya, langsung diwarnain. Ayo Dava, bantu temannya. Ya, boleh. Langsung bantu aja temannya untuk mewarnai di sini. Mau dibenerin, oke. Tulisannya ya, ada slogannya ya. Oke. Ayo Fahri membantu temannya. Fahri mewarnai. Ayo sini. Selanjutnya adalah penampilan hasil kelompok. Nah, setiap kelompok yang tidak tampil, yang belum saatnya tampil, bisa mengamati dan memberikan apresiasi kepada kelompok yang tampil menunjukkan hasil karya. Jadi setelah ini Ibu akan panggil beberapa nama, beberapa kelompok ya, untuk maju ke depan. Kelompok selanjutnya dari kelompoknya, ini kelompok apa namanya? Al-Lahab. Oke, kelompok Al-Lahab maju. Oke, yang lain silakan memperhatikan ya saat temannya presentasi. Oke, boleh mulai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Untuk membayar zakat fitrah. Di bulan puasa kita harus membayar zakat fitrah. Gambar ini menunjukkan ayo kita zakat fitrah. Sekian dari kelompok Al-Lahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Terima kasih untuk kelompok Al-Lahab. Tadi kelompok Al-Lahab menampilkan gambar apa? Gambar tangan ya, itu lagi memegang sekantong plastik, yaitu untuk mengajak kita untuk berzakat fitrah pada bulan suci Ramadan dan sebelum sholat Id. Selanjutnya kelompok yang paling belakang itu namanya kelompok apa? Al-Kafirun. Silakan kelompok Al-Kafirun maju ke depan. Yang lain boleh memperhatikan ya. Ayo, Naura. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok Al-Kafirun ingin mempresentasikan hasil poster. Ayo kita zakat
Ayo, itu ada gambar tangan memberi dan menerima. Terus menerima apa? Zakat. Lalu gambar ini mengajak Gambar ini mengajak kita untuk zakat fitrah pada bulan. Ya. Ya, oke. Itu saja. Oke, silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Oke, kelompok selanjutnya dari kelompok ini apa kelompoknya? Namanya apa? Al-Qari'ah. Oke, kelompok Al-Qari'ah silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Qari'ah akan mempresentasikan tentang ayo berdonasi untuk Palestina. Berdonasi untuk Palestina bisa membuat Palestina orang yang membutuhkan makan. Ya. Bisa membantu anak-anak yang terkena Oke. Lanjut ya. Itu saja. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Al-Qari'ah, tepuk tangannya. Tadi menampilkan apa? Kotak donasi untuk Palestina. Jadi semuanya kalau misalkan kalian punya uang yang banyak, boleh kalian berdonasi untuk Palestina. Seperti kelompok ini mengajak kita untuk berdonasi untuk Palestina. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Dari apa namanya kelompoknya? Apa? Al-Ikhlas. Oke, kelompok Al-Ikhlas boleh maju ke depan. Silakan di sebelah sana biar lebih kelihatan. Oke. Yuk, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Ikhlas akan mempresentasikan tentang yang berjudul Ayo Berdonasi. Oke. Gambar kotak donasi yang berfungsi untuk fakir miskin dan anak yatim atau piatu. Dengan berbagi dan menginfak, hati kita merasa lebih lapang dan senang. Oke. Sudah? Oke. Terima kasih. Cukup sekian. Kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Dari kelompok apa ini namanya? Kelompok Al-Ikhlas. Nah, kelompok Al-Ikhlas ini mengajarkan kita untuk berdonasi karena berdonasi membuat hati kita lebih bahagia ya. Nah, kesimpulan pelajaran pada hari ini anak-anak ya, kita dapat simpulkan pelajaran ini tentang Islam mengajarkan kita untuk gemar berbagi sejak kecil. Jadi dari kalian umur segini kalian harus gemar berbagi agar bisa membantu, menolong dan peduli kepada sesama kita ya. Terus ada beberapa contoh atau beberapa macam dari berbagi, yaitu ada zakat, infak, sedekah dan hadiah. Ini semua adalah jalan menuju kebaikan, menuju rahmatnya Allah, menuju ridhonya Allah ya. Terus juga berbagi membawa manfaat, hikmah dan keutamaan yang luar biasa. Oke, selanjutnya kita evaluasi terlebih dahulu ya. Di sini Ibu akan bagikan kertas, kalian bisa isi kertasnya ini dengan jawaban yang sesuai dengan pelajaran pada hari ini. Oke. Jangan lupa diberikan nama ya.
Silakan, selamat mengerjakan. Ya, apa, sayang? Oh, belum ya? Bentar. Kamu itu pegang. Dua sayang. Apa sayang? Belum? Ya, sebentar ya. Dijawab semampu kalian ya, karena ini untuk menguji kemampuan kalian. Apakah kalian sudah paham pada pelajaran hari ini? Sudah juga. Saya sudah. Apa? Oke, anak-anak, tadi kita sudah evaluasi bersama. Silakan dibereskan terlebih dahulu. Sudah? Bisa duduk yang rapi. Oke, sedikit aja. Kita mau bermain cap cip cup sedikit ya. Tahu kan caranya cap cip cup? Tahu. Oke, yuk coba tangannya langsung. Jadi clue-nya adalah kalau ada kata berbagi, kalian bisa menangkap tangan temannya, ya. Oke? Paham? Oke. Konsentrasi. Oke. Kita mulai ya. Jadi pada suatu ketika Fahri dan Zalika membeli bakso ke kantin untuk makan bersama, ya, untuk makan bersama di kelas 5 apa ini? 5A ya. Lalu setelah itu Wahyu membeli mie ayam di kantin. Dan Fahri melihatnya. Lalu Fahri bilang, Wahyu, boleh nggak kalau nanti makanannya kita makan dan berbagi? Ada yang kena? Oke. Dan berbagi bersama. Karena tadi kata Bu Guru di kelas, berbagi itu indah. Oke, itu saja permainan cap cip cupnya. Konsentrasi. Oke, kita refleksi bersama terlebih dahulu ya sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini. Oke, apa yang kamu rasakan setelah belajar tentang hati lapang dan berbagi? Senang. Jadi lebih bersemangat gak? Semangat ya. Udah paham ya tentang berbagi ya? Oke. Nah, pernah nggak kamu ngalamin kesulitan? Terus ada teman kamu yang berbagi? Pernah? Gimana perasaannya setelah temannya berbagi? Senang banget ya kalau ada yang mau berbagi dengan kita ya. Terus, apa sih yang terjadi kalau semua orang nggak mau berbagi? Akan terjadi perselisihan. Terus apa lagi? Pertengkaran. Terus? Apa? Perdebatan ya boleh. Terus tidak adanya kerjasama, iya, karena kalau misalkan kita nggak berbagi, nggak ada yang mau berbagi, nggak ada lagi yang peduli, nggak ada lagi yang membantu, akhirnya terjadi perselisihan, permusuhan, perdebatan, atau tidak adanya kerjasama. Oke, semuanya paham ya pelajaran pada hari ini? Oke, selanjutnya kita tutup pelajaran pada hari ini dengan sama-sama
membaca doa kafaratul majlis. Ya, sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama kita baca alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.